Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dosen metodologi penelitian, yaitu Bapak Dr. Igede Margunayase, selaku pembimbing kami di dalam menyusun proposal tesis ini. Alhamdulillah, berkat bimbingan beliau, kami bisa menyusun proposal tesis ini walaupun dengan pengetahuan kami yang cukup sederhana ini. Nah, baiklah, kami sekarang ingin menyampaikan poin-poin yang ada pada proposal tesis kami ini. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah judul daripada tesis kami adalah yaitu pengaruh tingkat pendidikan orang tua dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa di SDN 03 Mambendaya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini adalah judul dari penelitian kami. Nah, kemudian latar belakang dari penelitian kami adalah keberhasilan dalam pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang menjadi faktor kunci dalam pendidikan itu adalah faktor lingkungan keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua. Karena mereka sebagai pendorong atau motivator di dalam memberi semangat, menjadi penasehat, memenuhi semua kebutuhan hidup daripada anak-anak, kemudian memberi kasih sayang, dan tempat bertanya bagi anak-anak kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah pola asuh dan cara bimbingan orang tua juga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan daripada anak. Itu artinya berkolerasi positif dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tua. Nah, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap cara mereka mengasuh anak. Sementara pengasuhan anak sangat berhubungan erat dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin baik pula cara orang tua itu mengasuh terhadap anak-anaknya. Dan akibatnya nanti akan berpengaruh positif terhadap perkembangan daripada anak yang diasuh tersebut. Kemudian menurut Savitri dan kawan-kawan di dalam Rusnawati dan kawan-kawan tahun 2021, bahwa kepribadian anak itu seharusnya dibangun sejak usia sekolah dasar. Salah satu faktor pembentuk kepribadian anak yaitu sikap disiplin, karena dengan perilaku disiplin, anak diharapkan dapat melakukan suatu aktivitas secara tertib dan bertanggung jawab. Nah, kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SDN 3 Mambendaya? Kemudian yang kedua adalah apakah tingkat kedisiplinan siswa akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di SDN 3 Mambendaya? Kemudian yang ketiga adalah apakah tingkat pendidikan orang tua dan kedisiplinan siswa itu atau interaksi daripada keduanya adalah memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa di SDN 3 Mambendaya. Nah, kemudian adapun daripada tujuan daripada penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa, kemudian untuk mengetahui pengaruh tingkat kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang tua dan tingkat kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa di SDN 3 Mambendaya. Nah, kemudian kajian teori. Yang pertama adalah mengenai tingkat pendidikan orang tua. Sebelum kita mengkaji tentang tingkat pendidikan orang tua, terlebih dahulu kita akan harus mengerti apa sih pendidikan itu. Nah, jadi pendidikan itu adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, fungsi daripada pendidikan ini adalah mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang senantiasa tetap. Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis, dan intensional, dibantu dengan metode dan teknik ilmiah,
diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana dan bertahap dalam meningkatkan potensi diri peserta didik dalam segala aspek menuju terbentuknya kepribadian dan akhlak mulia dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat guna melaksanakan tugas hidupnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut Sri Rizkia, Herlina, Zulnuraini, dan lainnya. Itu tahun 2014. Nah, kemudian pendidikan orang tua. Nah, banyak sekali di antara kita, terutama orang-orang tua kita yang ada di pedesaan, ini beranggapan bahwa usia lanjut, ya, bahwa menuntut ilmu itu di waktu umur sudah lanjut usia itu sia-sia karena daya ingat yang sudah tidak kuat merekam pelajaran itu sendiri. Nah, mereka terinspirasi dari syair lagu yang menyatakan belajar di waktu muda bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Nah, ini sebenarnya ungkapan ini ditujukan untuk memotivasi bagi kaum muda untuk terus mau belajar. Jangan sampai nanti dia menyesal karena pengetahuan atau ilmu itu sangat berguna jadi bekal kita di hari tua nanti. Nah, berkaca dari kisah Imam Hasan Al-Basri yang pernah ditanya oleh seorang yang usianya sudah 80 tahun. Nah, jadi orang ini bertanya kepada Syekh, apakah saya ini masih pantas untuk menuntut ilmu ya Syekh? Nah, kemudian dijawab oleh Syekh Imam Hasan Al-Basri, aja jika Anda itu masih pantas untuk hidup. Nah, ini dijawab singkat sekali oleh Imam. Nah, itu artinya bahwa selama kita masih hidup, masih bernapas, maka kesempatan kita untuk menuntut ilmu tetap ada. Sehingga ada ungkapan juga bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai nanti di waktu kita berada di liang lahat katanya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya menimba ilmu bagi orang tua itu tidak mesti melalui lembaga pendidikan yang formal. Ada pendidikan non formal seperti paket A, paket B, dan C. Dan ada juga lembaga non formal lainnya seperti misalnya di lingkungan masyarakat, seperti lembaga-lembaga kajian-kajian ilmu dan sebagainya. Nah, misalnya kalau di dalam Islam itu ada istilahnya itu diniyah atau kelompok-kelompok pengajian agama. Nah, lewat itu nanti lewat komunitas-komunitas perkumpulan itu kita bisa sharing ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman mengenai segala macam ilmu itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengertian kedisiplinan siswa. Nah, jadi tingkat kedisiplinan seorang siswa atau anak itu sangat tergantung dari apa yang dia alami dan disaksikan di lingkungan keluarganya, terutama ayah dan ibunya. Anak sangat cenderung mengikuti perbuatan orang dewasa ketimbang mendengarkan apa yang diperintahkan. Nah, sehingga baik buruknya kedisiplinan anak itu tergantung dari apa yang dia peroleh dari keluarganya. Nah, itu Yoga Dwi Anggara tahun 2005 mengutip pendapat Hurlock bahwa salah satu tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga individu atau seseorang itu akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya. Tempat individu itu diidentifikasikan. Nah, kemudian pengertian prestasi belajar siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan. Prestasi belajar adalah hasil pencapaian maksimal menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap suatu yang dikerjakan, dipelajari, dipahami, dan diterapkan. Prestasi belajar dari siswa adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa yang didapat dari proses pembelajaran. Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen-instrumen seperti tes atau instrumen yang relevan dengan
proses pembelajaran atau asesmen itu sendiri. Itu menurut Aina Mulyana tahun 2022. Nah, kemudian kita beralih kepada bab ketiga, yaitu bab ketiga, metode penelitian. Nah, yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, jadi penelitian ini adalah merupakan penelitian jenis ex post facto, di mana ex post facto ini adalah merupakan jenis penelitian yang peristiwanya itu sudah terjadi. Nah, jadi di sini peneliti hanya mengambil data, ya, data yang sudah ada, kemudian nanti membandingkan terhadap apa yang menjadi variabel terikat yang ada di penelitian itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 03 Mambendaya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, sedangkan waktu pelaksanaan dari penelitian ini adalah menunggu arahan dari dosen pembimbing jikalau nanti sudah disetujui proposal tesis kami ini. Nah, kemudian prosedur atau langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan. Nah, kemudian membatasi dan merumuskan masalah secara jelas. Nah, selanjutnya menentukan tujuan dan manfaat daripada penelitian. Nah, kemudian melakukan studi atau kajian-kajian pustaka. Menentukan kerangka berpikir dan hipotesis, kemudian menentukan desain, menentukan populasi dan sampel, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis daripada data itu sendiri. Nah, kemudian mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisa data. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah membuat laporan hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, kemudian selanjutnya adalah variabel penelitian. Nah, adapun variabel penelitian kami ada dua, yaitu variabel bebas dan terikat. Sementara variabel bebas atau variabel independen ini adalah dua buah variabel, yaitu variabel X1, yaitu tingkat pendidikan orang tua, dan kemudian X2, yaitu kedisiplinan siswa. Adapun variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah yaitu prestasi belajar yang diberi simbol dengan Y. Nah, kemudian teknik penentuan populasi dan pengambilan sampel. Nah, populasi yang digunakan adalah seluruh siswa yang ada di SDN 3 Mambendaya. Nah, dari hasil survei atau monitoring kami awal bahwa jumlah daripada siswa di SDN 3 itu secara keseluruhan ada 116 orang. Terdiri dari 6 kelas, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, sehingga di sini kami menggunakan teknik pengambilan sampel itu dengan teknik stratified random sampling. Artinya bahwa sampel yang kami tentukan itu yaitu dengan acak bertingkat. Karena kami akan mengambil sampel di masing-masing tingkatan kelas. Nah, sehingga kami menggunakan pengambilan sampel secara acak bertingkat. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah metode dan instrumen pengumpulan data. Nah, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode observasi, survei, dan wawancara. Nah, sementara instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data itu adalah melalui dokumentasi dan angket atau isian survei. Nah, jadi di sini kami lakukan itu dengan cara observasi, yaitu observasi awal kami lakukan di SD 3 Mambendaya itu dengan mencari tahu dan menganalisis sementara jumlah siswa dan keadaan siswa serta keadaan pendukung-pendukung daripada penelitian yang akan kami lakukan di sekolah tersebut. Nah, kemudian dokumentasi itu kami gunakan sebagai alat untuk pengumpulan data itu seperti misalnya foto, kemudian identitas daripada peserta didik ataupun identitas daripada orang tua peserta didik. Nah, kemudian juga
berupa apa namanya dokumentasi daripada raport itu juga akan kami gunakan untuk sebagai data kami. Nah, kemudian juga kami akan membuat angket berupa isian survei nanti yang akan kami berikan kepada responden kami, yaitu siswa di SDN 3 Mamendaya itu. Nanti itu diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di isian survei tersebut. Nah, kemudian analisis data. Analisis data yang kami gunakan di sini adalah analisis varian 2 jalur yang disingkat dengan ANAPA 2 jalur. Karena apa? ANAPA 2 jalur itu adalah yaitu menguji dua atau lebih variabel X terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Nah, jadi itu daripada ANAPA 2 jalur itu. Nah, kemudian teknik uji data. Yang pertama adalah uji instrumen. Nah, di dalam uji instrumen ini kami lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Karena apa? Sebelum kami melakukan penelitian, instrumen-instrumen yang ada pada penelitian kami itu kami uji dulu validitasinya, kemudian reliabilitasnya itu apakah itu memiliki validitas yang tinggi dan sebagainya nanti. Baru kami akan melaksanakan penelitian itu. Kemudian uji prasyarat. Nah, di sini ada uji linearitas, kemudian uji multikolinearitas. Penjelasannya itu sudah ada di proposal kami secara lengkap. Kemudian yang selanjutnya adalah uji hipotesis, yaitu analisa regresi sederhana, kemudian mencari korelasi antara predator X dengan kriterium Y, kemudian mencari persamaan garis regresi dengan satu prediktor. Nah, itu teknik uji data yang akan kami lakukan di penelitian kami. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami sangat mengharapkan bimbingan yang lebih dari Bapak pengampu mata kuliah metodologi penelitian untuk bisa kami menyempurnakan dari proposal tesis kami ini sehingga bisa kami lanjutkan penelitian kami menjadi tesis. Demikian atas perhatiannya, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.